Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air, saya menyapa seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara di mana saja berada. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini terkait dengan RPP Manajemen ASN, yang mana nantinya ini adalah membentuk satu peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Informasi terbaru disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa sudah rampung. Inilah muatan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN. 2 bagian untuk honorer dan 6 bagian untuk aparatur sipil negara. Nah, kira-kira apa bagian masing-masing honorer dan ASN, Bapak Ibu? Tentunya itulah yang perlu kita tahu pada informasi kali ini. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut supaya semua ya bisa kita rekam kira-kira apa bagian masing-masing honorer, demikian dengan para ASN terkait dengan rampungnya peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Semoga saja ini kabar gembira Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja pada informasinya. Klik pendidikan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, mengumumkan bahwa rancangan peraturan pemerintah atau RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara sudah menuju titik akhir pada Selasa 23 Juli 2024 beberapa hari yang lalu. Dalam hal ini, rangkaian pembahasan substansi dalam RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara sudah dirampungkan oleh panitia antar kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian atau LPNK, penyusunan RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara. Itu artinya muatan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN dari RPP Manajemen ASN ini sudah rampung dan siap ke tahap selanjutnya. Uji publik pun untuk RPP Manajemen ASN sudah dilakukan di sejumlah daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa draft RPP Manajemen ASN hasil uji publik sudah difinalisasi dan dilakukan pengayaan substansi. Ini menandakan bahwa peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN ini sebentar lagi akan ditetapkan oleh Presiden dan segera akan diterbitkan. Tahap yang perlu dilewati lagi adalah harmonisasi baru, kemudian ditetapkan Presiden untuk diterbitkan. Selanjutnya, akan diajukan harmonisasi sebelum nantinya ditetapkan oleh Presiden dan peraturan pemerintah diundangkan, ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Abbas Bagia menyampaikan bahwa RPP Manajemen ASN terdiri dari 21 bab dan 312 pasal. Itu sudah muatannya Bapak Ibu ya. Terdiri dari 21 bab dan 312 pasal. Sejumlah aturan tersebut nantinya akan tertuang pada peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang tak lama lagi segera akan terbit. Secara keseluruhan ada 8 muatan yang terdapat pada peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN yang nantinya sebagai aturan bagi honorer dan ASN dalam hal ini PNS maupun P3K. Adapun 8 muatan tersebut adalah perencanaan kebutuhan, kemudian pengadaan penguatan budaya kerja dan citra institusi. Berikutnya yang ketiga adalah pengelolaan kinerja. Yang keempat pengembangan talenta dan karir. Yang kelima pengembangan kompetensi. Yang keenam pemberhentian serta penegakan disiplin. Ada 2 muatan juga untuk honorer, yaitu perencanaan kebutuhan
dan pengadaan PNS dan P3K. Inilah yang tertuang dalam RPP Manajemen ASN tersebut Bapak Ibu, yang nantinya segera akan terbit peraturan pemerintah yang memuat 2 bagian untuk honorer dan 6 bagian untuk ASN, baik PNS maupun P3K. Tapi yang jelasnya untuk honorer hanya ada 2, yaitu perencanaan kebutuhan dan pengadaan PNS dan P3K. Semoga saja nantinya dengan terbit peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN, maka bagian yang 2 poin ini untuk honorer itu segera menjadi realita. Apalagi dengan informasi yang kuat bahwa pemerintah segera akan menuntaskan honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Pada perencanaan kebutuhan untuk 2024, kualifikasi tenaga honorer untuk jadi PNS atau P3K tentu akan diatur dengan detail pada peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nantinya. Begitupun dengan pengadaan PNS dan P3K yang di tahun 2024 ada sejumlah formasi P3K akan dibagi berdasarkan kualifikasi tenaga honorer. Adapun 6 muatan sisanya semuanya merupakan aturan untuk aparatur sipil negara. Dalam hal ini, ASN itu terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Semoga semua apa yang telah direncanakan oleh pemerintah nantinya ini menjadi satu kenyataan, terutama bagi honorer yang sudah lama menantikan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Penjelasan dan aturan lengkap 8 muatan tersebut akan diketahui setelah peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 terbit. Mengenai 2 bagian penting yang telah tertuang di dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN tersebut, yang mana 2 bagian tersebut adalah untuk honorer, maka dari sekarang honorer wajib bersiap dan benar-benar mempersiapkan diri untuk menyongsong pendaftaran dan seleksi ASN atau calon aparatur sipil negara dengan status P3K pada tahun 2024 tahun ini. Seraya juga mempersiapkan segala apa yang akan dipersyaratkan untuk pendaftaran, ya dalam hal ini pendaftaran calon aparatur sipil negara, demikian dengan seleksinya. Informasi terbaru mengenai seleksi bagi honorer, maka ada 2 hal penting yang perlu dipersiapkan. Salah satunya itu persyaratan umum, dan yang kedua adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan seleksi CASN untuk P3K 2024 tahun ini. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai 8 muatan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN, 6 bagian untuk ASN yang meliputi PNS dan P3K, dan 2 bagian untuk honorer, yaitu perencanaan kebutuhan dan pengadaan ASN baik PNS maupun P3K 2024. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.